Tempat dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin nurika kasari wa minadika al-jari wa jima'na fi jami' atwari wa ala alihi wa sahbihi wa barik ya nur. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai yaitu sahibul musibah Bapak Oni bin Sarmili. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, diganti segala keburukannya menjadi sebuah kebaikan, dijadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada keluarga sahibul musibah, kita doakan semoga Allah taala berikan kesabaran yang luas dan diganti rezekinya dengan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada Ustaz Romli, Ustaz Bayhaqi, Aba Ishaq, kepada Aba Abdul Halim, juga kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan nasihat, bukan semata-mata hanya lewat ucapan atau lewat kata-kata, tapi nasihat yang paling afdal dikatakan oleh Nabi SAW, kafa bil mauti wa'izam, yang artinya cukup kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Ketika ada orang meninggal, maka kita harus sadar bahwasanya apa yang dia alami akan kita alami. Kita akan mati juga. Jadi jangan ketika ada orang meninggal kita hanya sebatas melihat, oh saudara fulan bin fulan meninggal, ya udah gitu aja lewat. Seharusnya limanil uqala lahul fahm. Bagi orang yang punya akal, dia akan berpikir, saya ini bakal mati seperti dia. Maka bekal apa yang akan kita bawa untuk menuju kematian tersebut? Jangan sampai hari-hari kita, jangan sampai waktu sebentar kita di dunia ini menjadi sebuah penyesalan terbesar ketika kita di akhirat. Waktu kita di dunia ini bentar doang Pak, gak lama. Bahkan satu hari di dunia itu, satu hari di akhirat sama dunia bedanya berapa tahun? 1000 tahun. Dari mana tuh? Allah Ta'ala yang ngomong, yang berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu itu, satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1 tahun sebagaimana ketika kamu menghitung di dunia ini. Jadi jangan sampai karena cuman, kalau sekarang tahun berapa tuh? Udah 2024 ya. Berarti baru 2 hari tuh di akhirat. Bayangin, baru 2 hari di akhirat. Kita umurnya berapa tahun kira-kira? Umri dalam riwayat Nabi mengatakan mabaina sittina wa sab'in. Umur umatku rata-rata
70 sampai 60 tahun. Udah ada yang sampai 70 tahun di sini. Udah sampai ada 60 tahun di sini. Masya Allah, insya Allah panjang umur semua, amin. Jangan sampai cuma 60 tahun kita gak nyampe 1000 tahun umur kita, gak nyampe 1 hari di akhirat. Gak nyampe 1 hari di akhirat itu merupakan penyesalan terbesar bagi kita. Jadi ibarat kata ketika kita ingin datang ke sebuah pulau, maka kita harus berbekal banyak tuh. Siap-siap pakai bekal yang banyak, bawa bekal yang banyak. Nah, orang nggak bakal mau bekal yang banyak kecuali dia nggak berpengalaman, bener nggak? Nggak berpengalaman. Makanya orang-orang yang sudah meninggal mereka mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna wa akum minas shalihin. Itu adalah penyesalannya orang-orang yang sudah meninggal. Ya Allah, kalau seandainya saya dibalikin lagi ke dunia, bentar aja deh, sekejap aja. La asaddaqanna, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Itu. Jadi penyesalan terbesarnya itu. Bahkan makanya kita kasih tahu nih, ada informasi-informasi dari ulama tentang bagaimana ketika kita menghadapi di alam kubur. Jadi Pak, ketika kita meninggal dunia, kita semua pasti akan merasakan itu. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang miskin, mau yang kaya, semuanya akan merasakan meninggal. Makanya kita persiapkan. Ketika orang meninggal dunia, ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat aina maq'adahu, di mana dia bakal bertempat. Makanya ada orang mengatakan, ada siapa orang yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Siapa orang yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengannya. Lah emang ada orang yang sukain mati? Kan gitu. Emang ada yang suka mati di sini? Ada nggak yang suka mati? Nggak ada. Semua pada menghindari mati. Kenapa? Karena semua kelezatan di dunia semuanya sirna itu. Dan nggak ada. Dan nggak ada enak makanya kalau bahas mati ini nggak enak sebenarnya Pak. Tapi harus diingatkan. Jadi ketika meninggal dunia ada orang-orang yang suka mati. Jawabannya kenapa? Karena ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang baik. Ketika dia dicabut, maka Allah taala melihatkan itu surga di hadapannya. Sehingga ketika dia mengatakan, ketika dia melihat surga, dia kepengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, pengen buru-buru mati. Begitu juga kata Nabi SAW, man karihalika Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang benci ketemu sama Allah, maksudnya benci sama kematian, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Kenapa kayak gitu? Karena ketika orang yang fasik atau orang yang buruk meninggal, dia bakal ngelihat tuh, kayak ada layar tancap depannya tuh, neraka bersama siksa-siksaannya. Sehingga ya Allah, saya nggak mau meninggal dulu, nggak mau kamu benci ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun benci bertemu dengan. Nggak nyampe di situ Pak. Ketika dibawa ke alam kubur, maka di alam kubur inilah adalah malam yang sangat menyakitkan bagi ahli kubur yang sifatnya buruk. Apaan? Sebelum Munkar Nakir datang, dia bakal datangin sama seseorang, mukanya serem, menakutkan, menggelegar. Bukan Munkar Nakir ini, tapi seseorang jelmaan. Lalu dia mengatakan, man anta, siapa kamu? Maka apa jawaban orang tersebut? Ana sholatuka allati taraktani fid dunya. Taraktani fid dunya. Yang artinya, saya adalah sholatmu yang kamu tinggalkan ketika kamu di dunia. Bukan cuma satu orang doang.
Bahkan ada lagi, datang lagi jelmaan yang menyeramkan lagi. Kita ngeliat kuntilanak serem gak Pak? Serem gak? Nonton film horor deh, serem gak? Serem. Ya apalagi ini sendirian ngelihat apa? Ngelihat orang yang menyeramkan gitu. Kuntilanak itu bikinan siapa? Bikinan manusia kan? Apalagi bikinan Allah Ta'ala nih yang bikin serentuk Allah Ta'ala. Kayak gimana itu? Gak kebayang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita berlindung dari itu semua. Ada lagi orang Jerman datang, siapa engkau? Dia bilang, saya adalah kezaliman yang pernah kamu berikan kepada saudaramu. Kamu pernah nyakitin keluargamu, kamu pernah nyakitin temanmu, maka saya berbentuk itu. Ada lagi datang jelmaan yang lebih menyeramkan lagi, siapa engkau? Saya adalah puasa yang kamu tinggalkan ketika kamu ada di dunia. Kemudian setelah didatangin serem kayak gitu, akhirnya baru datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Kita kalau lagi tidur ngedengar ada suara petir, jeder, bangun nggak? Bangun. Nah itu suara Mungkar Nakir tuh bakal kayak gitu Pak. Untuk orang-orang yang buruk, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, orang-orang yang keburukannya melebihi kebaikannya. Nauzubillahi min dzalik. Begitupun sebaliknya bagi orang yang dia meninggal dalam keadaan baik, saleh, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Yang artinya ketika ada orang yang saleh, yang baik, dia meninggal, maka akan datang kepadanya malaikat bilang, Allah takhafu, udah ente gak usah takut, la tahzanu, ente gak usah sedih, wa abshiru bil jannah, dan diberi kabar tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, sebelum bertemu dengan malaikat Mungkar Nakir, dia akan bertemu dengan sosok-sosok yang tampan, sosok-sosok yang menawan. Siapa itu? Itu adalah amal-amalnya di dunia. Sholatnya datang, Al-Qur'annya pun datang, berbuat baik sama manusianya pun datang, akan berbentuk jelmaan seperti manusia. Sehingga ketika dia mendapatkan hal yang seperti itu, maka dia sadar bahwasanya dia adalah orang yang baik dan adalah orang yang beruntung. Maka Mungkar Nakir pun datang, menjawab dengan man rabbuka, siapa Tuhanmu, dengan mudah dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya itu Pak, jadi surga itu diambil, ditaruh di mana? Di tempat orang yang meninggal itu. Nanti di hari kiamat, ketika dia bangkit dari kuburnya, dia akan seperti kayak orang bangun tidur. Tuh, itu orang-orang yang baik. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang baik dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diampuni segala dosa-dosa kita dan kita dikumpulkan bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk doa pertama kita Pak Haji Abdul Halim, yang keduanya Pak Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.